Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah, NIM T 2019-1061. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab ke-11 dari buku Bimbingan dan Konseling, yaitu bab ke-11 itu tentang kedudukan dan pola bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Nah, ada dua subpokok pembahasan, yaitu yang pertama, kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Kemudian yang kedua ini subpokok pembahasan yang kedua adalah pola kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Nah, yang pertama, pembahasan pertama mengenai kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Jadi, kedudukan pelayanan bimbingan dan konseling dalam pendidikan itu sebagai salah satu upaya dalam membantu dan membina pribadi peserta didik. Kemudian, pelayanan bimbingan dan konseling ini juga merupakan salah satu komponen penunjang pendidikan dan salah satu kunci kemajuan atau kemunduran dari suatu kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, itu dimanfaatkan secara optimal fungsinya, kemudian bagaimana ke depannya. Yang kedua adalah pola kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Ada 5 subbahasan. Yang pertama, bimbingan identik dengan pendidikan. Kemudian yang kedua, bimbingan sebagai pelengkap pendidikan. Kemudian yang ketiga, bimbingan dan konseling bagian dari kurikulum. Kemudian yang keempat ini adalah bimbingan dan konseling bagian dari layanan urusan kesiswaan. Kemudian yang kelima adalah bimbingan dan konseling sebagai subsistem pendidikan. Jadi yang pertama, pola kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan yang pertama adalah bimbingan identik dengan pendidikan. Jadi di sini tuh tujuan yang ingin dicapai adalah sama, yakni mengantarkan individu peserta didik untuk mempertumbuhkan dan memperkembangkan potensi yang dimilikinya. Kemudian, ciri dari pola bimbingan identik dengan pendidikan ini adalah adanya anggapan bahwa bimbingan itu adalah mendidik. Kemudian mendidik adalah membimbing. Kemudian setiap pendidik itu berfungsi sebagai pengajar, juga berfungsi sebagai pembimbing. Kemudian ada yang namanya kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari bimbingan identik dengan pendidikan ini adalah merupakan bagian integral dari pendidikan, baik secara umum maupun pendidikan agama atau madrasah. Kemudian yang kedua, seluruh kegiatan pendidik itu berperan secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Kemudian kelemahan bimbingan identik dengan pendidikan ini adalah yang pertama, metode serta teknik yang digunakan itu sudah berkembang pesat serta tidak dapat dimanfaatkan oleh para pendidik. Kemudian banyaknya program yang membutuhkan penanganan khusus dan tenaga yang profesional. Pola yang kedua adalah bimbingan sebagai pelengkap pendidikan. Jadi fungsi dari bimbingan sebagai pelengkap pendidikan ini adalah menutupi celah-celah kekurangan dari sistem pengajaran yang bersifat klasikal. Kemudian ciri-ciri dari bimbingan sebagai pelengkap pendidikan ini, orientasi bimbingan dan konseling lebih mengarah kepada masalah peserta didik yang akan dihadapi atau sedang dialami. Kemudian lembaga bimbingan dan konseling ini dibentuk secara khusus. Kemudian fungsi dari bimbingan dan konseling ini terpisah dari instruksional. Adapun kelemahan dan kelebihan dari bimbingan sebagai pelengkap pendidikan ini, yang pertama, kelebihan dari pola ini adalah setiap peserta didik yang mengalami problem atau masalah akan ditangani langsung, ditangani dengan serius dan dapat memuaskannya dari para ahlinya. Kemudian yang kelemahannya itu adalah
tenaga-tenaga ahli seperti psikolog, terus psikiater, itu biasanya bayarannya mahal. Kemudian, cara kerja pada lembaga pola ini cenderung eksklusif. Jadi, ingin bebas dan memisahkan diri dari kegiatan-kegiatan lainnya, seperti pengajaran dan administrasi. Yang ketiga adalah bimbingan dan konseling bagian dari kurikulum. Jadi ini ditandai dengan setidaknya ada jam-jam khusus dalam memberikan pelayanan secara berkelompok. Kemudian kelebihan dari pola ketiga ini adalah peserta didik mengenali dasar-dasar orientasi yang berkenaan dengan psikologis dari kehidupan yang sekarang maupun masa yang akan datang. Kemudian, pelayanan bimbingan ini bersifat berkesinambungan atau berkelanjutan. Setelah itu, kelemahan dari bimbingan dan konseling bagian dari kurikulum. Jadi, kelemahannya yang pertama, jam pelajaran atau kredit perkuliahan menjadi terkurangi. Kemudian, konselor itu dituntut untuk memiliki dua klasifikasi yang cukup berat, yakni menjadi konselor yang baik dan sekaligus menjadi pendidik yang tetap dan yang cakap. Kemudian bimbingan pola yang keempat ini adalah bimbingan dan konseling bagian dari layanan urusan kesiswaan. Pola yang keempat ini adalah bimbingan dan konseling bagian dari layanan urusan kesiswaan. Jadi pelayanan bimbingan dan konseling pada layanan urusan kesiswaan ini serangkaian kegiatan pembinaan pribadi peserta didik yang melembaga untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan studi para peserta didik. Nah, kelebihan dari bimbingan dan konseling layanan urusan kesiswaan ini semua yang berhubungan dengan kebutuhan peserta didik, kesejahteraan peserta didik itu mendapat perhatian yang penuh, mendapat perhatian yang baik oleh masing-masing unit pelayanan yang tersedia. Kemudian, kelemahannya dari pola yang keempat ini adalah sering terjadi kurangnya koordinasi antara sesama unit pelayanan. Kemudian, pada umumnya kelemahan-kelemahan yang ada pada pola yang kedua tadi itu, pola kedua itu tentang bimbingan sebagai pelengkap pendidikan. Nah, kelemahan itu menjadi kelemahan dari ini tadi, pola yang keempat. Yang kelima adalah bimbingan dan konseling sebagai subsistem pendidikan. Jadi, pola ini berdasarkan pemikiran bahwa bimbingan dan konseling ini merupakan sistem yang saling berkaitan, yang saling berhubungan antara satu sama lainnya dan bekerja sama mencapai suatu tujuan. Nah, adapun ciri-ciri dari bimbingan dan konseling sebagai subsistem pendidikan ini adalah fungsi pokok bimbingan dan konseling ini mengusahakan terselenggaranya suasana kampus dan suasana belajar yang sehat dan sejahtera. Kemudian kerja bimbingan dan konseling ini tidak terbatas hanya di ruangan bimbingan dan di ruangan BK saja, tetapi program bimbingan dapat dilaksanakan di mana saja. Adapun kelebihan dari bimbingan dan konseling sebagai subsistem pendidikan ini adalah bahwa bimbingan dan konseling tidak terpisah dari proses dan program pendidikan karena ia merupakan subsistem pendidikan yang eksistensinya saling berkaitan dan tidak dapat diragukan lagi. Kemudian kelebihannya itu seluruh peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian kelemahan dari bimbingan dan konseling sebagai subsistem pendidikan ini adalah yang pertama, konsep pola kalimat ini sangat ideal, akan tetapi petunjuk operasionalnya sering kurang jelas sehingga pelaksanaannya sering
memunculkan dan menemukan kesulitan. Kemudian yang kedua, bila job description-nya kurang baik, ini maka akan sering terjadi kesimpang siuran antara fungsi kepala sekolah dengan pimpinan perguruan tinggi dengan guru atau dosen, guru pembimbing. Sekian dari penjelasan pembahasan bab ke-11. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.